Nah, khusus nih untuk ibu-ibu ya yang sekarang sedang menyaksikan, kalau kita bicara mengenai limbah rumah tangga, khususnya limbah tampon atau pembalut wanita, ini ternyata dalam satu hari itu bisa mencapai 26 ton. Bisa dibayangin nggak? Ini kadang-kadang kita agak-agak meremehkan begitu bahwa pembalut perempuan bisa menghasilkan limbah yang tinggi jumlahnya. Tapi ternyata jumlahnya sampai 26 ton per hari. Nggak cuma limbah plastik, tapi limbah pembalut perempuan juga iya ya? Betul sekali, karena limbah pembalut ini kan diketahui memang sulit terurai dan juga merusak lingkungan serta menghasilkan gas metana. Jadi tentu ya kita butuh kesadaran tentang hal ini gitu. Nah, kesadaran ini ternyata yang membuat lahirnya pembalut perempuan pakai ulang. Tapi kira-kira seperti apa sih keamanan dari pembalut perempuan pakai ulang ini? Yuk kita simak bersama-sama. Inliners, selain plastik, ada satu jenis sampah yang dibuang periodik di muka bumi ini, yaitu sampah pembalut wanita. Coba kita hitung berapa besaran sampah satu ini, Inliners. Kita pakai data dari BPS ya, yang mencatat 49% penduduk Indonesia adalah perempuan. Jumlahnya sekitar 131 jutaan jiwa. Nah, jika dalam satu bulan seorang perempuan membuang sampah pembalut sebanyak 4 lembar sehari, lalu dikalikan selama 6 hari, akan terkumpul 24 sampah pembalut dalam satu bulan per orang. Maka bila ditotal, ada lebih dari 26 ton sampah pembalut per hari, Inliners. Nah, sebenarnya sudah ada loh 2 jenis pembalut reusable atau pakai ulang yang bisa mengurangi jumlah sampah per hari. Yang terbanyak ada di pasaran adalah jenis pembalut kain dengan beragam ukuran dan menstrual cup berbahan silikon yang bisa digunakan sebagai ganti pembalut. Ternyata dari tahun ke tahun semakin banyak juga perempuan yang peduli lingkungan dan memilih menggunakan pembalut pakai ulang. Pembalut kain misalnya rata-rata terjual antara 200 hingga 300 buah per bulan. Lalu mengapa ya konsumen memilih pembalut pakai ulang ini? Coba kita tanya Fitria Sungkar, seorang WNI yang kini tinggal di London, Inggris dan telah menggunakan pembalut kain pakai ulang selama 1,5 tahun. Jadi sebenarnya alasannya tentang isu lingkungan, sama lebih apa ya, ekonomis sih. Kalau misalnya kita hitung-hitung gitu, nggak bisa ngitung dari pertama kali saya menstruasi sampai akhirnya saya memutuskan untuk ganti, itu tuh udah keluar berapa banyak uang gitu. Terus bagaimana pandangan medis terkait sisi higienitas pembalut kain dan menstrual cup silikon ini ya, Inliners? Ternyata tidak ada efek negatif terhadap organ reproduksi wanita loh, asalkan penggunanya rutin mengganti pembalut pakai ulang ini minimal 4 jam sekali dan selalu mencucinya hingga benar-benar bersih. Selama dia tidak cross daerahnya, misalnya jangan sampai ada E. coli di vagina atau kuman yang lactobacillus ada di dubur ya, di daerah kandung kemih. Nah, itu kan cross tempatnya. Nah, itu yang berbahaya. Jadi bagaimana dengan Anda, Inliners? Produk pembalut apa yang Anda pilih saat menstruasi datang? Tapi dari sisi ekonomis deh, kalau tadi kan kita berbicara soal daur ulang, bagaimana menciptakan zero waste gitu. Tapi kalau dari sisi ekonomis aku setuju banget dengan narasumber tadi yang mengatakan bahwa kalau dihitung-hitung akan lebih hemat. Dikarenakan bahkan saat ini di Inggris, data dari BBC yang aku kutip menyebutkan bahwa 10% dari masyarakat Inggris itu nggak bisa afford, nggak bisa beli yang namanya tampon ataupun pembalut untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Misalnya aja periodenya adalah untuk period, untuk masa menstruasi adalah berapa hari? 5 hari, 6 hari. Nah, mereka butuh sekitar 8 pound sebulan. Dan ini 10% masyarakat di sana ternyata nggak bisa atau nggak mampu untuk beli. Akhirnya pemerintah Skotlandia, khusus State Skotlandia, mereka memberikan tampon atau pembalut gratis untuk perempuannya. Sehingga sekarang itu jadi ditanggung negara, Des. Tapi tentu saja dari segi higienitas kita bisa melihat ya bagaimana kita juga tetap menjaga kebersihan diri kita nih sebagai perempuan. Itu penting banget. Mau menggunakan yang sekali pakai atau yang daur ulang, tentu higienitasnya tergantung dari kita sendiri. Dan juga waste-nya, sampahnya kita pun juga harus memperhatikan. Dikarenakan takutnya mencemari lingkungan. Gas metananya tinggi banget tadi dikatakan. Iya, benar banget.